Hai guys, selamat datang di channel Indonesia Belajar. Dalam video kali ini, kami akan memberikan panduan untuk melakukan instalasi dan ulasan Bunsen Labs Linux Lithium Edition. Yuk, kita mulai sesi instalasi kita. Oh ya guys, sekadar mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya, kami akan selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Oke guys, yuk kita mulai sesi instalasi Bunsen Labs Linux Lithium Edition. Nah di sini ya, pertama-tama kita akan pilih pilihan yang install saja. Kita enter di sini. Lalu terjadi proses booting. Dan berikutnya kita dihadapkan pada menu instalasi seperti ini. Di mana di sini pertama-tama kita diminta untuk memilih bahasa ya. Nah, di sini kita akan pilih saja bahasa yang default yaitu English. Lalu kita lanjutkan dengan menekan tombol continue. Lalu berikutnya kita diminta untuk memilih location ya. Nah, di sini karena pilihan Asia atau pilihan Indonesia belum ada, kita akan pilih pilihan yang other. Kita double klik saja di sini. Lalu selanjutnya kita pilih Asia, kita double klik lagi. Lalu berikutnya kita pilih Indonesia. Lalu berikutnya kita bisa tekan tombol continue. Lalu berikutnya di sini kita akan pilih pilihan yang default juga ya, yaitu United States dan English US UTF-8. Lalu kita tekan tombol continue. Selanjutnya terkait dengan keyboard layout, kita akan pilih yang American English di sini. Kita tekan tombol continue. Selanjutnya kita akan diminta pilihan terkait dengan hostname. Untuk kasus kita kali ini kita beri saja nama hostname-nya adalah Bunsen Labs ya. Bunsen Labs di sini. Lalu kita klik continue. Selanjutnya terkait dengan domain name ya, untuk saat ini kita kosongkan saja domain name-nya. Kita tekan tombol continue. Lalu berikutnya kita diminta untuk memasukkan full name dari user kita. Di sini untuk full name-nya kita beri nama saja Indonesia Belajar. Oke, selanjutnya kita tekan tombol continue lagi. Lalu pada tahapan berikutnya kita diminta username. Di sini kita beri saja username-nya adalah Belajar IDN. Lalu kita continue. Lalu selanjutnya kita diminta untuk mengisi password untuk user Belajar IDN. Nah, di sini kita masukkan saja password rahasia kita. Kita ulangi sekali lagi password rahasianya. Lalu kita tinggal tekan tombol continue. Selanjutnya kita juga diminta untuk menentukan zona waktu. Di sini kita pilih Indonesia bagian barat, lalu kita pilih continue. Selanjutnya kita dihadapkan pada pilihan atau menu partisi ya. Di sini kita akan pilih guided use entire disk karena dalam kesempatan kali ini kita akan menggunakan keseluruhan isi hard drive kita untuk diinstal hanya Bunsen Labs. Langkah berikutnya kita tinggal tekan tombol continue. Lalu kita tinggal pilih hard drive-nya, ya. Dalam hal ini hard drive-nya adalah virtual disk. Kita tekan tombol continue. Lalu berikutnya kita tinggal pilih pilihan yang default saja, yaitu all files in one partition. Langkah berikutnya kita bisa tekan tombol continue. Lalu kita diminta untuk melakukan verifikasi, ya. Kita tekan tombol continue saja di sini. Lalu selanjutnya kita diminta untuk melakukan konfirmasi apakah perubahan ini akan ditulis di dalam hard drive. Kita pilih pilihan yang yes. Lalu kita tekan tombol continue. Nah, di tahapan ini proses instalasinya sudah mulai berjalan. Sembari menunggu proses instalasi yang sedang berjalan, kami juga akan memberikan beberapa informasi menarik terkait Bunsen Labs Linux. Bunsen Labs Linux Lithium Edition ini dirilis pada bulan Agustus tahun 2020 dan merupakan distro Linux turunan dari Debian Stable, salah satu distro yang memang umum digunakan di sisi server. Oleh karenanya, tingkat stabilitas dari Bunsen Labs Linux ini tidak perlu diragukan lagi. Untuk Bunsen Labs Lithium, codebase yang digunakan adalah Debian Linux 10 atau Debian Buster.
Berbeda dengan Debian Linux yang menargetkan pengguna di sisi server, Bunsen Labs Linux menargetkan pengguna untuk personal komputer. Sebagai distro turunan dari Debian, maka Bunsen Labs Linux juga memiliki akses ke repositori software dengan cakupan yang sangat luas. Berbeda dengan distro Linux pada umumnya yang mengusung desktop environment, Bunsen Labs mengusung Window Manager yang tentunya akan menjadikan distro ini sangat ringan dan ramah terhadap komputer dengan spesifikasi minim atau kentang. Nah, jadi kalau kalian sedang mencari-cari distro yang kira-kira cocok untuk komputer dengan spesifikasi kentang, maka Bunsen Labs Linux ini layak untuk dipertimbangkan. Untuk Window Manager-nya, Bunsen Labs Linux mengusung OpenBox. Oh ya guys, Bunsen Labs Linux juga mendukung komputer 32-bit. Artinya, kita bisa menjalankan Bunsen Labs Linux ini di komputer-komputer lawas yang bisa saja sudah tidak lagi terpakai. Bunsen Labs merupakan evolusi dari Crunchbase Linux, serta menargetkan pengguna Linux yang sudah berpengalaman atau biasa dikenal dengan istilah power user. Distro Linux yang satu ini bisa dibilang sangat cocok bagi pengguna yang mendambakan sistem Linux dengan stabilitas setingkat server, tetapi dengan kenyamanan penggunaan setingkat desktop, serta tetap ramah terhadap komputer dengan spesifikasi minim. Proses instalasi software pada Bunsen Labs Linux akan difasilitasi oleh Synaptic yang juga akan kami ulas selepas sesi instalasi. Bagi kalian yang tertarik untuk mencoba Bunsen Labs Linux, kami akan menyertakan link untuk menuju official homepage dari Bunsen Labs Linux pada deskripsi video. Nanti kalian dapat mendownload ISO atau installer Bunsen Labs Linux ini melalui homepage tersebut. Oh ya guys, agar video instalasi ini tidak terlalu panjang, maka kami akan skip sesi instalasi ini sampai di titik di mana sesi instalasinya selesai dan sistem siap untuk di-reboot. Oke, sampai dengan titik ini berarti proses instalasinya baru saja selesai, dan di sini dilanjutkan pada proses setting up atau instalasi grup bootloader. Nah, di sini ada pilihan untuk melakukan proses instalasi grup bootloader pada master boot record. Di sini kita tinggal pilih yang yes saja, lalu kita tinggal tekan tombol continue. Lalu selanjutnya kita tinggal memilih pada hard drive mana atau pada disk mana kita akan menginstal bootloadernya. Karena dalam kasus kita kali ini kita hanya memiliki satu buah hard drive yaitu VDA, maka kita tinggal pilih saja VDA-nya, lalu kita lanjutkan dengan menekan tombol continue. Nah, begitu kita sampai di titik ini, berarti proses instalasinya benar-benar sudah selesai. Kita tinggal lanjutkan saja dengan menekan tombol continue di sini. Setelah proses rebootingnya selesai, kita langsung dihadapkan pada halaman login screen seperti ini, ya. Tampilannya cukup sederhana tetapi tetap elegan. Di sini usernya adalah Indonesia Belajar dan kita tinggal inputkan saja password kita. Nah, ini dia, ya. Ini merupakan tampilan awal dari Bunsen Labs Linux. Lalu berikutnya kita juga dihadapkan pada welcome screen yang berbasis teks di sini. Hello, hi, belajar IDN, welcome to Bunsen Labs Linux. Oke, nah di sini kita coba abaikan saja untuk sementara ini welcome message-nya. Kita bisa quit dengan menekan tombol Q. Oke, kalau kita lihat di sini kan resolusinya belum pas ya guys. Kita bisa adjust resolusinya dengan cara klik kanan, lalu pilih preference, lalu pilih display, lalu pilih render. Kita klik saja di sini. Lalu muncul layar monitor kita, ya. Pada layar monitornya kita klik kanan saja, lalu pilih bagian resolution, dan kita pilih resolusi yang kita inginkan. Nah, kebetulan layar monitor yang saya gunakan saat ini adalah Full HD 1920x1080. Kita pilih ini. Lalu berikutnya kita terapkan settingannya atau konfigurasinya dengan menekan tombol centang yang ada di sini.
Nah, seperti ini hasilnya. Oke. Sekarang resolusinya sudah sesuai, tetapi wallpaper dan juga congkinya jadi sedikit kacau. Nah, ini kita bisa sesuaikan dengan cara klik kanan, lalu kita pilih preference, lalu berikutnya kita pilih wallpaper. Nah, di sini kita cukup pilih salah satu wallpaper saja. Misalkan kita menggunakan wallpaper yang sama, kita klik saja di sini, lalu kita pilih apply. Nah, sudah kembali menjadi baik sekarang posisi wallpapernya. Dan kalaupun kita ingin mengganti dengan wallpaper yang lain, ya di sini juga terdapat beberapa pilihan. Misalkan kita mau ganti dengan yang BL Networks, kita pilih apply, dan seperti ini. Oke, nah untuk saat ini kita akan menggunakan wallpaper yang default saja, yaitu BL Lithium. Kita pilih apply. Oke, kalau sudah kita close saja. Tahapan berikutnya, kita coba sesuaikan posisi congkinya, ya, kita tinggal klik kanan, kita pilih preference, lalu kita pilih congki. Nah, di sini kita pilih Chongki Manager. Di sini kita tidak perlu melakukan apapun juga, ya. Kalau hanya mau menyesuaikan kembali posisi dari congkinya, kita cukup tekan saja tombol apply. Oke. Lalu kita close, dan bisa kita lihat ya guys, posisi congkinya sudah berada di posisi yang tepat saat ini. Nah, berikutnya kita akan coba memulai proses review dari Bunsen Labs Linux Lithium Editions. Terkait dengan spesifikasi minimum Bunsen Labs Linux Lithium Edition ini, mensyaratkan CPU 32 bits ataupun 64 bits. Lalu terkait dengan RAM atau memori, Bunsen Labs Linux ini menspesifikasikan memori minimum 1 GB dan disarankan adalah 2 GB untuk kapasitas memorinya. Nah, jadi seperti itu guys, terkait dengan spesifikasinya. Sebenarnya kalau dilihat spesifikasinya cukup minim. Oleh karenanya, Bunsen Labs Linux ini cukup cocok digunakan untuk komputer-komputer dengan spesifikasi minimum. Langkah berikutnya kita akan coba ulas terkait dengan window manager yang digunakan, yaitu OpenBox. Nah, OpenBox yang digunakan dalam Bunsen Labs Linux ini bukan standar OpenBox, tetapi OpenBox yang sudah dikustomisasi sehingga tampilannya bisa cukup elegan seperti ini. Pertama-tama kita lihat dulu ya guys di sini. Di bagian bawah ini terdapat suatu panel yang dikenal dengan nama Thin2 Panel. Ya, panelnya juga cukup manis dan cukup cantik di sini. Pada bagian kanan bawah, ya, di sini terdapat tombol power. Nah, tombol power ini bisa digunakan untuk melakukan operasi logout, lock screen, suspend, reboot, maupun power off atau shutdown. Kalau mau menonaktifkan, kita tinggal tekan saja tombol escape. Lalu berikutnya di sini ada penanda waktu, ya. Kalau diklik, maka akan dipanggil kalender. Kita bisa escape. Lalu berikutnya di sini terdapat clipboard, ya. Lalu terdapat power indicator, network indicator, dan juga volume control di sini. Lalu berikutnya pada bagian kiri bawah, ya, di sini terdapat menu. Nah, menu yang digunakan oleh Bunsen Labs Linux ini dikenal dengan nama JG Menu, ya. Kita klik di sini. Ini adalah JG Menu. Ya, bentuknya cukup sederhana sekali. Nah, yang menarik dari menu ini juga bisa diakses dari manapun juga, hanya dengan menekan tombol klik kanan. Lalu berikutnya pada bagian kanan atas, ya, di sini adalah congki display-nya. Nah, di sini juga terdapat keterangan beberapa shortcut keys, dan kita akan coba beberapa di antaranya. Shortcut keys pertama yang akan kita coba adalah terminal. Nah, di sini untuk mengakses terminal, kita bisa melakukan penekanan kombinasi tombol Super dan T, ya. Kita coba ya guys di sini, Super T, ini digunakan untuk memanggil terminal. Terminal yang digunakan juga cukup sederhana sekali. Nah, di sini kita akan coba cek kernel Linux yang digunakan, ya. Kita panggil saja uname -sr, lalu kita enter. Nah, bisa kita lihat di sini ya guys, ternyata kernel Linux yang digunakan adalah Linux versi 4.19. Lalu berikutnya kita coba akses LSP release -e, kita enter. Bisa kita lihat di sini distributor ID-nya adalah Bunsen Labs. Lalu description-nya bisa kita lihat di sini Bunsen Labs GNU Linux 10.5 Lithium. Lalu kode rilisnya adalah 10.5 dan codename-nya adalah Buster. Ya, di sini menggunakan Buster kenapa? Karena Bunsen Labs Linux ini menggunakan Debian 10 atau Debian Buster sebagai code base-nya. Nah, ini terkait dengan terminalnya. Kita close dulu terminalnya. Berikutnya kita akan coba akses web browser. Ya, kita panggil saja di sini SuperW. SuperW. Dan bisa kita lihat di sini ya guys, web browser yang digunakan adalah Firefox.
Kita akan gunakan Firefox ini untuk mengakses homepage dari Bunsen Labs Linux. Alamat websitenya adalah bunsenlabs.org. Oke. Dan kita juga akan coba mengakses halaman YouTube Indonesia Belajar. youtube.com ya, /Indonesia Belajar Komputer. Oke. Kita coba enter di sini. Kita coba maximize dulu ya guys halaman web browsernya. Oke, nah ini dia guys. Ini merupakan halaman homepage dari channel YouTube Indonesia Belajar. Kembali mengingatkan ya guys, bagi kalian yang belum subscribe di channel YouTube Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya kami selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Jadi pastikan kalian untuk subscribe. Kita close dulu di sini. Dan ini adalah halaman homepage dari Bunsen Labs Linux. Nah, melalui halaman homepage ini, kalian bisa mendapatkan beberapa informasi menarik terkait Bunsen Labs Linux, dan juga kalian bisa mendapatkan installer atau file ISO dari Bunsen Labs Linux. Alamat URL-nya juga akan kami sertakan pada deskripsi video, jadi kalian nggak perlu khawatir. Ini terkait dengan web browser, kita close dulu web browsernya. Lalu berikutnya adalah terkait dengan file manager. Untuk mengakses file manager, shortcut-nya adalah Super F. Nah, ini dia guys file manager-nya. Kita maximize dulu ya. Kita coba lihat nih guys, file manager apa sih yang digunakan pada Bunsen Labs Linux. Kita pilih Help About ya, dan bisa kita lihat di sini ya guys. Ternyata file manager yang digunakan adalah Tunar File Manager. Dan kita tahu ya guys, kalau Tunar itu merupakan file manager default yang diusung oleh XFCE. Tunar sendiri termasuk file manager yang lightweight dan elegan dan sangat mudah untuk digunakan. Berikutnya kita close dulu di sini. Oke. Oh ya guys, selain menggunakan shortcut, aplikasi juga bisa diakses melalui JG menu. Ya, seperti ini contohnya. Kita pilih saja applications ya. Lalu kita tinggal pilih internet misalkan. Lalu kita tinggal pilih web browser. Nah, seperti ini. Oke, jadi setiap aplikasi yang terinstall pada Bunsen Labs Linux ini tidak harus diakses dengan menggunakan keyboard shortcut. Aplikasi lain yang bisa kita akses dengan menggunakan keyboard shortcut adalah text editor. Nah, kita lihat nih guys, text editor apa sih yang digunakan oleh Bunsen Labs Linux. Di sini cara mengakses text editornya adalah dengan menggunakan kombinasi tombol Super E. Kita coba ya guys, Super E. Nah, ini dia guys, default text editor yang diusung oleh Bunsen Labs Linux. Di sini default text editornya adalah Genie. Kita lihat help, lalu kita lihat about ya. Nah, ini dia ya, Genie. Oke, dalam hal ini versi Genie-nya adalah Genie 1.33. Kita close dulu ya guys text editornya. Shortcut selanjutnya adalah untuk mengakses media player. Di sini shortcut-nya adalah Super M. Super M. Nah, ini dia media player-nya. Kita klik continue ya. Dan ternyata default media player yang diusung oleh Bunsen Labs Linux adalah VLC Media Player. Dan kita tahu ya guys, VLC Media Player merupakan salah satu free open source software media player yang sangat reliable. Kita close dulu di sini VLC-nya. Selanjutnya terkait dengan volume control. Nah, volume control ini juga bisa diakses dengan menekan tombol Super V. Kita coba ya guys. Nah, ini dia. Ya, ini volume control-nya. Oke, seperti ini. Kita close dulu di sini. Selanjutnya adalah Task Manager. Nah, Task Manager ini bisa diakses dengan menekan tombol Super H. Kita coba ya guys. Nah, ini dia. Ya. Dan ternyata Task Manager yang digunakan adalah H-Top atau H-Top. Ya, makanya nggak mengherankan ya guys, kalau ternyata shortcut-nya adalah Super H. Oh ya guys, di sini juga kita bisa lihat ya guys, penggunaan memorinya cukup low atau cukup rendah. Dalam hal ini, memori yang digunakan hanya sekitar 500 megaan. Sangat-sangat low resources sekali. Kita close dulu di sini. Nah, lalu berikutnya terkait dengan proses instalasi. Bunsen Labs Linux sendiri, ya sebagai turunan dari Debian Linux, dia mengusung Synaptic Package Manager. Kita coba lihat di sini ya guys. Synaptic bisa diakses lewat menu, lalu System, lalu Synaptic Package Manager.
atau bisa juga dengan klik kanan, ya, lalu pilih System, lalu pilih Synaptic Package Manager. Kita klik di sini. Di sini kita diminta password ya, kita bisa inputkan password kita. Lalu kita tekan tombol Enter. Di sini ada quick introduction terkait dengan Bunsen Labs Linux. Kita pilih close saja. Lalu kita maximize Synaptic-nya. Nah, bagi pengguna Debian Linux tentunya sudah tidak asing ya guys dengan tampilan Synaptic Package Manager ini. Karena ini merupakan default dari Software Center atau Package Manager yang diusung oleh Debian Linux. Nah, sebagai contoh di sini, semisal kita mau menginstal NeoFetch. Caranya cukup sederhana, kita tinggal ketikkan saja di sini NeoFetch. NeoFetch. Lalu kita tinggal enter ya. Dan ini dia, ya. Muncul NeoFetch-nya. Dan kalau kita mau menginstal NeoFetch, kita tinggal klik saja di sini NeoFetch. Lalu kita pilih Mark for Installation. Nah, kalau sudah, ya, kita akan disuguhkan pada tampilan dependensi dari NeoFetch. Kalau kita mau serius melakukan instalasi, kita tinggal tekan saja tombol Mark di sini. Lalu selanjutnya, kalau kita mau melanjutkan ke proses instalasi, kita bisa menekan tombol Apply. Lalu kita pilih Apply di sini. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan proses downloading package dan proses instalasi package. Nah, begitu proses instalasinya selesai ya, kita akan mendapatkan pesan ya, successfully applied all changes. Kalau sudah, kita tinggal tekan saja tombol close di sini. Kalau kita ingin melakukan proses instalasi package atau software yang lain, kita bisa cari dulu nama softwarenya, lalu kita tinggal tekan tombol apply sama seperti tadi. Kalau sudah, ya kita tinggal close saja Synaptic Package Manager-nya. Nah, bagaimana guys? Cukup mudah ya proses instalasi software dengan bantuan Synaptic Package Manager. Menurut pendapat kami, Bunsen Labs Linux ini terbilang sangat berhasil dalam mengemas open box sehingga bisa tampil sedemikian elegan. Open box yang kami kenal sebelumnya tidak memiliki tampilan secantik ini. Dan ini tentunya bisa dijadikan jembatan bagi teman-teman yang tertarik untuk meninggalkan desktop environment dan mulai sepenuhnya mengadopsi Window Manager. Tetapi belum cukup berani untuk mengadopsi tiled window manager seperti i3WM. Bunsen Labs Linux ini terbilang sangat lightweight dan potensial untuk dibandingkan dengan Body Linux. Dan kebetulan di channel YouTube Indonesia Belajar ini kami juga pernah mereview Body Linux sebagai salah satu distro Linux yang sangat ramah dengan komputer berspesifikasi rendah. Nah, pertanyaan yang muncul kemungkinan adalah, lalu bagaimana nih kalau kita bandingkan antara Bunsen Labs Linux dengan Body Linux? Menurut kami keduanya merupakan dua distro yang sama-sama berorientasi pada komputer spesifikasi rendah. Yang membedakan adalah Bunsen Labs Linux ini base-nya berasal dari Debian Linux. Sedangkan Body Linux itu base-nya berasal dari Ubuntu Linux. Dan seperti kita ketahui ya guys, sejak Ubuntu versi 20.04, Ubuntu sudah tidak lagi memberikan support terhadap perangkat 32 bit. Artinya, rilis berikutnya dari Body Linux yang akan mengadopsi Ubuntu 20.04 sebagai codebase tidak akan lagi mensupport 32 bit. Dan seperti kita ketahui ya guys, yang namanya komputer-komputer lawas itu kan kebanyakan memiliki arsitektur 32 bit. Sehingga secara otomatis Bunsen Labs Linux ini lebih ideal untuk digunakan sebagai sistem operasi yang dapat kita manfaatkan untuk menghidupkan lagi komputer-komputer tua. Jadi kalau ditanya, ya bagaimana preferensi kami dari Indonesia Belajar antara Bunsen Labs Linux dengan Body Linux, kami cenderung untuk condong memilih Bunsen Labs Linux, bila memang orientasinya digunakan untuk komputer-komputer yang lawas atau komputer-komputer tua. Oh ya guys, ngomong-ngomong, apakah kalian pengguna Linux? Kalau iya, distro Linux apa nih yang sedang kalian gunakan saat ini? Bagikan juga dong pengalaman kalian selama menggunakan Linux pada kolom komentar di bawah ini. Dan bagi kalian yang belum menggunakan Linux setelah menonton video panduan instalasi dan ulasan Bunsen Labs Linux ini, apakah kalian mulai tertarik untuk mencoba Linux? Yuk, sampaikan pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini. Demikian video panduan instalasi dan ulasan Bunsen Labs Linux Lithium Edition. Semoga pembahasan dalam video ini dapat membantu kalian
yang sedang mempertimbangkan untuk melakukan instalasi Bunsen Labs Linux. Pastikan juga untuk terus mengikuti video-video tutorial lainnya di channel Indonesia Belajar ini. Bila mana ada pertanyaan ataupun masukan terkait materi yang dibahas dalam video ini, kalian dapat menyampaikannya melalui kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk merespons setiap komentar yang kalian sampaikan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya, karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan video-video tutorial berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.